Dapat dua, terus ini tetap jadi satu. Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh iya, setelah beberapa kali kita ngonten tentang masak di alam bebas gitu, sampai kita tuh lupa ternyata kebun kita terlantar teman-teman. Terus ini hari ini rencananya kita mau nanam bayam Brazil teman-teman. Nah ini dia bayam Brazil yang Ute ambil dari kebun sakti yang lama teman-teman. Ini udah rimbun banget, lihat, keren banget kan teman-teman. Nah untuk teman-teman yang belum tahu kenapa sih bayam Brazil ini disebut dengan bayam Brazil gitu, bukan bayam apa gitu, bukan bayam Cinangneng atau bayam apa gitu. Nah ternyata sejarahnya itu memang asal usulnya itu memang dari Brazil gitu teman-teman. Nah kemudian menyebar gitu karena sifatnya itu memang toleran terhadap pH tanah gitu, terus dari sinar mataharinya juga dia tolerannya itu cukup bagus gitu, mau dia agak teduh atau full sinar matahari dia tuh benar-benar bisa bertahan gitu. Nah makanya kenapa dia cocok banget ditanam untuk para pekebun pemula teman-teman. Ibaratnya gini, kita nancepin batangnya aja itu udah bisa rimbun banget teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen nih yang bener-bener pekebun pemula, kalian bisa coba nanam bayam ini teman-teman. Nah bayam ini ternyata memang masih satu keluarga dengan bayam yang biasa kita masak teman-teman. Jadi masih dalam famili Amarantaceae kalau nggak salah. Jadi kalau bayam yang pada umumnya itu biasanya kita nyebutnya Amaranthus gitu. Ternyata memang familinya itu Amarantaceae kalau nggak salah. Nah mungkin kalau dilihat secara sepintas lah emang kayak bayam gitu kan, kenapa disebut bayam, ternyata dari taksonominya itu memang dia masih satu keluarga dengan bayam. Nah untuk kandungannya sendiri ini nggak kalah mengagumkan dengan bayam yang biasa kita konsumsi teman-teman, dari mulai vitamin mineral seperti vitamin C, vitamin A gitu, dan ini bagus banget buat anak-anak, buat kita orang dewasa juga bagus gitu, seratnya juga cukup tinggi gitu. Nah, berbeda dengan bayam yang biasanya, kalau misalkan bayam Brazil ini kita bisa konsumsi secara mentah teman-teman. Jadi bisa buat campuran salad, terus atau dilalap gitu aja. Kalau misalkan yang orang Sunda biasanya senang banget tuh makan daun yang mentah-mentah gitu. Ini termasuk bayam yang bisa dimakan secara mentah. Karena ini tuh teksturnya itu beda dengan bayam yang biasanya teman-teman. Ini tuh kriuk banget tuh, crunchy gitu. Jadi kalau kita makan itu kriuk-kriuk aja gitu dan nggak ada bau langu. Beda banget sama bayam yang biasanya. Kalau bayam yang biasanya kan kita harus masak dulu karena ada zat apa gitu, lupa. Nah sekarang agendanya Ute mau nanam bayam Brazil ini langsung di tanah, soalnya kayaknya lebih bagus di tanah teman-teman. Jadi biasanya mereka itu langsung rimbun gitu. Nah langsung aja ya. Biasanya kan di video sebelumnya itu Ute biasanya bikin ini dulu direndam, batangnya itu direndam dulu ke air gitu sampai muncul akar. Cuman kali ini kayaknya Ute mau langsung Ute tanam di tanah. Langsung aja ya. Nah ini teman-teman, dulu pas Ute nanamnya itu bener-bener kecil banget teman-teman, mungkin cuma 10 cm. Ternyata setelah ditinggalkan selama 1 bulanan dia tumbuh rimbun banget sampai segini. Nah ini udah bisa jadi anakan banyak teman-teman, bisa jadi bahkan mungkin berapa ya, 10 mungkin bisa nih. Langsung aja ya. Biasanya Ute gini sih caranya, digunting gitu aja, digunting terus jatuh. Terus ini ada yang patah nggak sih? Nah ini kalau misalkan ini kan bagus ya daunnya, kita simpen buat nanti lalapan.
Nih, ini bisa bisa jadi anakan baru teman-teman tuh. Mau nanam secara langsung atau enggak, caranya tetap sama, yaitu kita pisahkan daun yang besar-besarnya dan sisakan daun yang paling kecilnya, kayak gini nih. Sebentar, ngambil daun talas aja ya. Iya. Buat wadah. Ini apa? Ini bisa buat salad atau smoothies juga enak banget teman-teman. Nih, praktekin ya. Tuh, keren banget kan. Bayam Brazil ini beda juga ya jenisnya dengan bayam Jepang kalau nggak salah. Ini beda lagi, tapi sama-sama bisa dibuat salad teman-teman. Kalau bayam Jepang kan lumayan tuh mahal ya, per kemasannya itu biasanya cukup mahal. Nah, kalau bayam Brazil kalian cukup beli 10.000 kalau nggak salah di online shop, terus udah deh tinggal tancepin, kalian udah bisa dapet sayuran yang fresh gitu dari kebun kalian. Gak usah susah-susah nanamnya juga, ini nggak usah susah-susah, enak Muter-muter, lagi. nggak usah susah-susah, nggak usah susah-susah. Oh iya, nggak apa-apa lah pokoknya gitu. Kalau ini tuh gampang banget pokoknya tuh, keren dan enak lagi. Uta jamin sih buat temen-temen yang emang kurang suka sayuran, kayaknya wajib coba bayam Brazil deh, karena memang rasanya itu nggak langu gitu. Kayak misalkan kangkung kan buat sebagian orang yang kurang suka sayur itu masih jadi primadona gitu, mereka masih bisa makan kangkung. Nah, bayam Brazil itu termasuk kalau menurut Tete, karena memang baunya itu nggak bau langu, nggak kayak bayam gitu. Kalau bayam kan beberapa orang kurang suka baunya ya, nah ini tuh baunya tuh netral gitu, jadinya enak. Kayak misalkan kita mau campur sama pisang terus dibuat smoothies kayak di video sebelumnya, itu tetap enak teman-teman. Nah, udah mau jadiin ini bibit lagi deh. Tuh lihat hasilnya banyak banget teman-teman. Dan bayam Brazil ini termasuk salah satu sayuran yang gak rewel masalah perawatannya. Jadi kayak ibaratnya kita tancepin di tanah juga udah bisa survive teman-teman, kayak gitu. Terus dia juga cenderung ini tahan hama. Tapi nggak tahu apa bayam yang di depan yang udah tanam di bagian kebun sakti yang bagian depan itu daunnya bolong-bolong, mungkin ada ulat kali ya, ada ulat yang ternyata mungkin wah ini enak ternyata gitu, mereka nyoba-nyoba terus bolong deh. Gak apa-apa, itu jatahnya mereka teman-teman, udah rezekinya ulat sih ulat. Nah, yang ini kayaknya mau kita biarkan segini aja deh, biar jadi indukan. Nanti kayaknya Uta pengen bisnis ini deh. Lumayan. Kita mulai nanam aja ya. Pakai tanamnya ngasal aja. Ini benih apa ya? Oh ya, bayam Brazil ini tumbuhnya nggak meninggi teman-teman, tapi dia termasuk jenis sayuran yang tumbuhnya secara horizontal gitu, maksudnya rimbun gitu, nggak ke atas. Tapi ada yang menyebutkan juga pertumbuhannya bisa sampai 50 cm teman-teman. Nah, di sini sengaja kenapa Ute nanamnya di sini, terus di sini juga ada benih cabai rawit, karena ya itu tadi karakternya kan katanya tumbuhnya nggak ke atas gitu.
jadi rimbun aja di bawah. Jadi ya udah Uta tanam aja barengan sama cabai rawit gitu. Semoga mereka bisa rukun teman-teman. Uta coba-coba aja dulu tumpang sari. Nah ini gini aja teman-teman. Gampang banget kalau nanam bayam Brazil itu. Tuh. Ntar pasti ini dalam waktu sebulan tuh udah banyak lagi teman-teman. Masih ada nih daun yang masih bisa kita petik buat smoothies kayaknya deh. Ada pisang kan ya Pak? Ada. Iya benar-benar buat smoothies. Wah jatuh. Ini masih banyak. Wah kemarin ada yang patah ternyata. Gara-gara siapa, Bu? Gara-gara siapa ya yang pegang kamera ini? Ini asli deh, kriuk-kriuk banget. Kalau andai aja ini udah dicuci mungkin akan Uta coba langsung. Wow, ini udah banyak sekali. Tuh, potong lagi. Tuh dari satu indukan bisa dapat 2, terus ini tetap jadi 1. Bisa dapat 4, Neng. Dari 1 jadi 4. Gitu, teman-teman. Tadi kemana ya? Ini kayunya kemana, Pak? Oh ya, mungkin teman-teman ngelihat bedengan yang UT buat itu penuh sama daun ya, berantakan gitu. Nah, sebetulnya si fungsi daun ini berfungsi sebagai ini teman-teman, sebagai mulsa. Mulsa itu tutupan gitu, buat menutup area tanam kita. Kenapa harus ditutup? Yaitu buat mengurangi tumbuhan liar teman-teman, misalkan gulma gitu kayak ini. Nah kalau misalkan tertutupi sama daun-daun kering ini, nanti si tumbuhan liarnya itu nggak bisa tumbuh karena kan terhalang sama daun kering ini gitu. Jadi dia nggak dapet sinar. Nah terus selain itu dengan daun kering ini nanti lama kelamaan akan menjadi nutrisi buat bedengan kita teman-teman. Jadi nanti kan lama-lama lapuk gitu. Makanya kalau misalkan ada daun kering nggak usah dibakar, tapi ini aja tumpukin di sekitar tanaman kita seperti itu. Nah sebetulnya jenis mulsa itu banyak teman-teman. Nah Pak Haji bisa ini lihat di sini juga ada udah nyusun batu. Nah ini juga salah satu jenis mulsaan organik. Kenapa mulsaan organik? Karena memang dia bukan dari tumbuhan gitu, benda mati. Nah ini mulsaan organik ini salah satunya batu, yaitu sama fungsinya, dia bisa mengurangi pertumbuhan gulma seperti itu teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau misalkan nggak ditutupi batu gitu, nanti kan rumputnya tuh banyak banget gitu tumbuhnya seperti itu. Atau yang paling sering itu kalian mungkin sering lihat ya, kalau para petani itu biasanya menutupi dengan plastik yang panjang gitu di perkebunan. Nah itu salah satu jenis mulsa juga. Jadi tapi bedanya yang itu adalah mulsaan organik teman-teman. Kita harus beli, terus ternyata bahannya juga plastik kan, dan itu terurainya susah gitu. Nanti malah sebetulnya dalam jangka panjang bisa mencemari lingkungan kita seperti itu. Jadi saran Ute kalau mungkin masih skala kecil, kita pakai ini aja teman-teman, pakai mulsa yang organik seperti daun kering ini atau batu-batuan gitu. Batu-batuan nggak masalah. Ini
Di situ juga ada tuh. Gimana? Oh ini. Wah, banyak sekali. Saya underestimate apa ininya. Pengen ada yang hidroponik, Pak. Pengen ada yang hidroponik satu. Ya udah. Kan ada wadah lagi ya. Yang mana? Yang Pak Haji baru menyadari kalau punya toples itu. Kapan? Hah? Nggak tahu saya. Nggak tahu toples yang mana. Itu loh yang kata saya, buang aja loh, kata saya. Buat apa ini? Gitu. Jangan, kata Pak Haji tuh. Jangan. Nggak tahu saya. Jangan. Wow. Ini tanam langsung aja. Yang tanam hidroponik segini. Kedekatan ini sebenarnya. Ada madu tau Bu. Itu ada lebah. Ada kelanceng. Mana? Itu bunyinya di belakang di tempat marmut. Ngadepnya ke sini harusnya. Yap. Nah, cukup sekian video kali ini teman-teman. Nantikan updatean pertumbuhan biofilm Brazil di keluarga Sakti. Semoga video ini bermanfaat. See you. Dah. Pakai ngomong dah. Dah mulu. Nggak nyamaikan kamera saya.